Sedangkan ketika kita mindsetnya lokal bisnis, ya orang yang beli ya itu aja yang ada di situ. Jadi nggak ada masalah untuk kita menampilkan gitu beberapa kali. Tapi kalau misalnya kita jual, ini contoh ya, langsung aja pakai kasus yang tadi apartemen sekilo. Terus kalau misalnya pet shop ataupun sebelum pet shop tadi dulu deh, apartemen untuk laundry sekilo karena orang-orang ada willingness atau gimana ya jelasnya, bawa laundrynya itu datang turun ke bawah lah gitu. Kalau misalnya laundrynya jauh kan malas juga, gitu deh bahasanya ya. Terus kalau misalnya jual makanan itu 2 kilo. Alasannya kalau kejauhan makanannya dingin kalau diantar. Terus kalau misalnya Gojeknya juga mahal. Gojeknya juga mahal. Ongkirnya juga mahal. Itu kalau makanan. Kalau kopi mungkin bisa lebih tinggi lagi, misalnya 3 kilo. Karena kan orang ngopi okasional datang aja gitu kan buat cari suasana yang beda. Atau kalaupun mau beli kopi 3 kilo pun masih oke-oke aja kok. Karena kan masih jarang. Kalau saya ya masih jarang di sini, saya masih ada kemauan untuk beli kopi yang 3 kilo. Tapi kopi dingin, kopi literan gitu. Tapi kalau kopi yang anget, ya nggak bisa gitu. Saya paling cari yang deket aja atau yang di depan kantor gitu. Tuh lagi kita harus ngelihat dari sisi produknya lagi. Terus kalau misalnya pet shop mau bisa lebih gede lagi 4 kilo. Karena kan jarang juga pet shop datang yang bagus gitu. Ya itu masih ada kemauan untuk nganter petnya datang ke sana. Meskipun ada prioritas misalnya yang deket lebih enak, tapi tetap aja kalau misalnya tentang kesehatan si binatang peliharaannya itu penting. Jadi meskipun ada yang deket tapi nggak bagus ya lebih baik yang agak jauhan dikit deh gitu. Tapi udah ketahuan bagus cara penanganannya seperti apa. Cuci mobil ya bisa lebih luas lagi kalau misalnya kita ngerti cara pakainya. Pokoknya itu sangat tergantung tentang bisnisnya. Kalau mungkin ada pengalaman ini Bang, perumahan atau properti lokal juga pernah nggak? Kalau properti agak beda nih properti. Properti ada yang kan? lebih luas. Itu properti bisa dibilang bukan lokal aja, dia bisa sampai lebih besar lagi karena ada gini, kalau misalnya jualan properti untuk wilayah bisnis beda sama wilayah untuk perumahan. Contoh properti rumah untuk daerah bisnis targetingnya bukan orang yang tinggal di lokasi itu. Tapi targetingnya malah yang jauh-jauh dengan masukin interest orang-orang yang berpergian menggunakan kereta. Untungnya di Facebook ada, bisa loh targetin orang-orang yang berpergian komuter. Itu bisa. Jadi targeting ke sana dengan ad copy-nya capek bolak-balik dari Bogor ke Jakarta. Yuk ambil hunian di sini lebih murah. Itu udah pernah dipakai, hasilnya bagus gitu. Ad copy seperti itu. Dengan targeting yang kayak tadi. Jadi sangat beda-beda. Apalagi Mas? Kalau ada yang nanya nih, kalau dia bisnisnya jual beli mobil bekas, wah ini kondisinya beda kayak gini emang. Kalau untuk jualan mobil bekas bukan targeting lokal bisnis soalnya. Ya. Beda-beda. Kalau yang lain bisa lebih luas ya, bisa lebih luas ya. Betul. Apalagi kita coba baca komen deh sekarang. Saya baca nih pembuatan apa nih? Jasa pembuatan jas pria. Tapi gini kan mungkin ya fashion kan turun nih ya. Secara mayoritas produk fashion bakalan turun karena kebutuhan orang berpenampilan menarik ini semakin rendah karena berpergian pun makin jarang. Tapi di satu sisi ketika Zoom kayak gini kan tetap aktif. Banyak loh yang tetap melakukan pembelian tapi outerwear. Gitu. Kalau misalnya jas ada loh yang tetap melakukan pembelian jas karena kan butuh Zoom. Celana nih yang ada dampaknya gitu. Kalau atasan kayaknya masih oke untuk dijual tapi idenya ya untuk yang online gitu. Untuk diskusi online kayak gini Zoom atau Google Meeting. Kalau jas-jas kayak gini masih oke, tapi highlightnya dirubah. Bukan pembuatan, tapi bahkan sewa loh. Sewa-sewa makin tinggi sebenarnya. Karena butuhnya cuma sesekali doang.
Ya, jadi balik lagi ke bisnisnya teman-teman ya. Jadi maksudnya gini, jadi selaku advertiser kita tuh harus punya justifikasi produknya. Masalah targeting, misalnya masalah lokasi ya, dilihat lagi bisnisnya. Iya. Apakah bisa delivery sampai jauh atau enggak? Kalau misalnya sampai jauh, bisa kayak pet shop misalnya, kan nggak masalah, agak jauh sedikit. Iya. Misalnya satu kota, karena kan kalau pakai gosen juga nggak terlalu gede, dan nggak basi kan. Iya. Kalau makanan mungkin yang radiusnya agak lebih singkat. Nah, kalau teman-teman tanya berapa kilometer kayak gitu, saya yakin Mas Iqbal juga nggak bisa kasih patokan resmi ya. Iya. Nggak bisa 1 kilo, 2 kilo radiusnya nggak bisa begitu. Jadi kita harus beda-beda dan justifikasi sebagai advertiser ya. Kalau saya di kasus saya di kayak kedai kopi gitu ya, karena di Palembang ya 4 kilo sampai 5 kilo radiusnya, karena kan itu cukup dekat ya kalau orang naik motor bisa tercapai. Iya. Itu tapi kalau yang GoFood-nya ya 2-3 kilo radiusnya. Gitu. Oke. Bisnis tanah kafling radiusnya. Tanah kafling beda lagi, bukan lokal bisnis. Sebenarnya kalau kayak jualan tanah kafling itu teman-teman bisa ambil audiens dari luar kota juga nggak masalah. Iya. Karena kan investasi ya. Beda nih bisnis masih bertanya. Oke, kita lanjut ya, lanjut dulu ya. Bahas lagi, lanjut dulu aja. Oke. Ini kan saya bakal jawab pertanyaan yang lain yang bukan tentang location. Nanti saya share screen lagi. Tadi dropin. Nah ini tadi kan ada juga yang nanya tentang demografi yang cocok gimana. Kalau misalnya produk makanan kayak mikirnya semua produk cocok gitu. Semua audiens cocok kalau makan, semua orang bisa makan, tapi belum tentu juga. Ada makanan yang manis, ada yang makanan yang pedas, nggak semua orang suka makanan-makanan kayak gitu. Disesuaikan nih bisa ditambahin. Tapi kalau misalnya audiensnya sangat spesifik, misalnya 1 kilometer, saya sangat jarang untuk masukin demografi, mau dia pendidikan, keuangan, atau interest lah. Jarang banget. Saya cuma masukinnya umur aja sama gender gitu. Selebihnya ya udah sangat spesifik kan, soalnya orangnya ada di sana aja gitu. Dan umur yang kira-kira bisa melakukan pembelian. Contoh, kalau misalnya tadi balik lagi laundry, ya udah saya targetingnya udah mulai dari usia 20-an aja. 20-an sampai 65 pun nggak masalah waktu itu ya, kayak gitu. Dan targetingnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya nggak ada. Udah semuanya masih bisa laundry. Makanan pun sama. Tapi kalau misalnya jualnya pastry atau gampangnya lagi deh, kita lebih permudah lagi, misalnya ada produknya jualnya yang udah spesifik tentang hijab gitu untuk daerah tertentu, ya udah fokusnya perempuan aja. Dan kalau misalnya hijab bisa kita nambahkan interest, misalnya Muslim, Islam, religious view kita masukin kayak gitu. Itu contohnya untuk menggunakan targeting, menggunakan demografi ketika iklan di lokal bisnis ini lebih mudah dibandingkan kita targetin seluruh Indonesia. Itu beda cara mainnya gitu. Jadi kalau untuk lokal bisnis ini sangat-sangat dipermudah, gampang, tinggal yang tadi aja, cuman masukin lokasinya di mana, masukin umur, masukin jenis kelamin jika dibutuhkan dua-duanya, terus ya udah demografi bisa dikosongin, bisa enggak. Kalau misalnya targeting yang tadi ya 1-3 kilo lah gitu, karena nggak terlalu banyak juga, jadi nggak usah di filtering lebih dalam gitu. Dan kalau misalnya iklannya seluruh Indonesia, baru kita mainan di sini lebih dalam. Kalau kita mainin targeting seluruh Indonesia, ini benar-benar wajib dipakai. Jangan terlalu sering iklan broad audience, karena iklannya nggak stabil, sulit untuk kita scale up gitu. Lanjut, nah ini dia. Sekarang kita masuk ke copy. Sebentar dulu kan ke audience. Oke. Karena ada banyak yang nanya nih. Kalau besaran audiensnya gimana ya? Nanti pas lagi demo saya bakal kasih lihat, karena beda-beda kan tiap kota. Oke, nanti itu disimpan pertanyaannya. Terus budget paling nanti juga budget ya. Budget kan apa budget? Pokoknya budget ambil yang termurah lah, 50.000 lah gitu kan. Biasanya kan orang-orang Indonesia pengen yang
budget sekecil-kecilnya, hasil semaksimal mungkin gitu kan. Ya jalanin aja 50.000 sehari, nggak apa-apa, cobain aja dulu. Kalau bisa sih 100.000 sehari, segitu aja dulu. Tapi yang dipastiin jangan dimatiin iklannya dalam berapa lama tuh, 3 mingguan untuk lokal bisnis. Jadi disiapin. Kita nggak bisa langsung jalanin 50.000 terus besoknya ada langsung orang-orang datang. Enggak, emang oke, kita boncos langsung. Iya, mikirnya boncos baru iklan 3 hari. Kenapa saya sampai bilang kayak gini? Karena bukan cuman kayak cerita kosong, tapi saya pernah ketemu langsung orang-orang seperti itu. Karena kan sempet dulu kan muter-muter ngobrol lah gitu. Jadi bilang boncos soalnya iklan nih baru jalan udah 2 hari iklan jalan tapi nggak ada yang beli ya, baru 2 hari gitu. Gini aja, kalau kita mikir lagi sekali lagi, ketika lu beli produk apa, masa langsung beli gitu kan? Apalagi lokal bisnis gitu. Kayak misalnya ngelihat kita nggak seimpulsif itu beli. Kayak misalnya baru lihat iklan, ini misalnya ada pizza gitu, kita ngelihat di iklan di Facebook, nggak langsung beli, bisa aja saat itu udah makan, udah males atau lagi nggak kepengen, baru nanti beberapa hari kemudian keinget lagi, kayaknya seru nih makan pizza, ya udah deh beli gitu. Gitu, jadi konsepnya untuk iklan dan budgetingnya gitu. Mana lagi? Kalau pengalaman aku pribadi sih, kalau audiensnya terlalu kecil nggak usah ditambahin target interest segala macam sih. Biasanya kan kalau radius 1 kilo, 2-3 kilo paling 1 juta gitu kan, ya udah nggak usah ditambahin demografi apa-apa. Gitu. Ada yang nanya interestnya apa gitu ya tadi. Nggak usah. Kalau untuk lokal bisnis jarang banget saya pakai interest. Kalaupun pakai interest pun cuman dikit, kayak yang tadi misalnya jual hijab ya bolehlah kita tambahin interest muslim. Tapi kalau produk yang masih umum aja kosong, benar-benar kosong. Ya, sip. Oke. Klinik kecantikan radius targeting berapa? 5 kilo. Kalau klinik bisa 5 kilo, pokoknya lumayan tuh, bisa satu daerah gitu bahkan. Bisa 1 kota. Iya. Sip. Ada lagi? Maksud dari frekuensi apa? Boleh masih kok jelasin frekuensi. Misal frekuensi 1,57, artinya itu iklan kita tayang rata-rata ke audiens itu 1,57 kali. Jadi lebih 1,5 kali lah tayang kalau dibagi rata-rata ya. Jadi kalau frekuensinya 2 kali, itu berarti 2 kali tayang. Iya, kalau misalnya 1,5 kali, maksudnya ada orang yang lihat sekali, tapi ada juga orang yang lihat 2 kali gitu. Nggak ngelihat kontennya setengah gitu. Soalnya gini Mas Viko, ada yang pernah nanya kayak gini juga, frekuensi 1,8. Ini maksudnya apa? Apakah lihat kontennya cuma 1/8? Ada yang nanya gitu. Pernah, itu lucu juga. Karena memang maksudnya kan kalau paham tentang frekuensi. Kalau di Facebook kan data impression sama reach misalnya 100 orang, nanti dibagi. Jadi ada yang lihat 2 kali, misalnya 500 orang yang ngelihat 3 kali, 200 orang yang lihat 1 kali, 200 orang gitu. Iya. Itu Mas ya. Kalau target ibu-ibu muda yang mempunyai anak, detail targetingnya yang tepat gimana Mas? Misalnya punya usaha lokal khusus ini ya kali ya, bubur bayi gitu ya kali ya. Contoh kan gitu ya. Belum pernah ngalamin yang bubur bayi. Tapi kalau yang Mbak Pau tadi itu kan konsepnya sama, ibu-ibu yang punya anak juga. Tapi nggak bayi sih, tapi anak-anak. Detail targetingnya gimana, Om? Nah, dulu targetingnya wilayahnya memang agak lebih luas karena ini sih akhirnya ke seluruh Indonesia juga, tapi awalnya itu cuma di daerah Bogor aja, ya spesifik Bogor. Jasa sunat katanya. Tar dulu, sunat. Jadi lebih kasuistis itu lebih kerasa gitu loh kalau langsung. Apa nggak disebut dari tadi kan? Iya, bilang gitu dulu jasa sunat baru kita mikirin sunatnya. Oke, misalnya jasa sunat ini targetingnya ya bukan ibu aja sih sebenarnya kalau sunat sih, orang tua. Meskipun penentu keputusannya, penentu keputusannya rata-rata ibu-ibu, tapi tetap aja ada keputusan dari bapak-bapaknya juga. Jadi intinya orang tua fokusnya ke merit aja. Kalau untuk sunat kan berarti anaknya sudah ya SD lah gitu kan ya, bukan anak-anak banget, umur kan. Berarti kita pilih kira-kira orang tua yang sudah memiliki anak SD
usianya berapa. Begitu aja. Yang penting merit. Gitu. Atau kalau mau lebih dalam lagi di Facebook ada parenting, tapi itu lebih cocok ketika kita iklankan produk-produk untuk balita hasilnya dibandingkan yang untuk sunat ini ya. Kayak tadi Bapak itu ya cocok, bubur bayi cocok kalau kita masukin parenting. Tapi kalau misalnya sunat udah yang tadi aja cukup merit usia berapa, 30-an lah kurang lebih yang sudah anaknya SD. Terus jelasin tentang keunggulan sunat di sana gimana. Sunatnya pakai laser atau ada motif apa gitu. Minimum audiens berapa, Bal, biasanya? Untuk lokal bisnis nggak ada minimum. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada minimum. Karena kan kalau nggak bisa kita paksain orang-orang yang ada di sana. Ya, paling dilihat nanti, paling dilihat castingnya tadi ya, frekuensinya berapa kali gitu ya. Betul, betul. Kalau sudah sampai 4-5 kali mungkin bisa dipertimbangkan ganti ads copy gitu ya. Iya. Ganti ads copy aja atau ganti gambar biar nggak terlalu bosen juga. Pokoknya meskipun ada kasus yang cuma dikit banget gitu, cuma 2.000 kalau nggak salah, sangat sedikit itu jalanin aja. Kita kan nggak bisa maksain audiens yang gimana, gitu. Iya. Oke, lanjut ya. Next chapter. Oke. Poin penting di lokal bisnis bukan di targeting, karena targetingnya itu aja. Interestnya pun sama, berarti broad aja, tapi fokusnya malah di sini di ad copy untuk lokal bisnis.